Benarkah jika Coach Sintayong itu dilengsarkan oleh mafia? Ini tentu gebrakan yang sangat beresiko, keputusan yang sangat berani dari PSSI untuk memecat Coach Sintayong di tengah-tengah pertandingan, di tengah-tengah peperangan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, jelas ini berita yang tentunya sebenarnya udah sangat hangat diberitakan sejak beberapa hari sebelumnya, karena begitu banyak mencuatnya kode-kode kalau Coach Sintayong ini akan dipecat oleh PSSI. Dan akhirnya inilah keputusannya, Coach Sintayong sudah tidak lagi bersama Timnas Indonesia. Kalau dibilang gagal, saya sangat tidak setuju. Ada yang mengatakan Coach Sintayong gagal, walaupun untuk saat ini belum memberikan gelar juara bagi Timnas Indonesia. Tapi kita juga harus tahu diri, ketika Coach Sintayong megang Timnas Indonesia itu, Timnas Indonesia dalam keadaan seperti apa. Kalau Coach Sintayong megang Belanda, megang Italia, megang Spanyol gagal juara, mungkin bisa dibilang gagal. Karena negara-negara itu memiliki kualitas sepak bola yang tinggi, yang dimana targetnya itu ganti pelatih pasti harus juara. Harus seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang negara kita dengan segala hormat, carut-marut kompetisi, bagaimana juga kualitas persepak bolaan Indonesia yang itu didukung bukan hanya dari SDM-nya, tapi juga kebijakan, bagaimana juga sang induk PSSI dan segala macamnya, Aspop, Askab dan segala macamnya. Tentu bagi saya, dengan adanya Timnas Indonesia seperti ada di titik ini, itu sebuah keberhasilan untuk Coach Sintayong. Kalau menurut saya ya, ini keberhasilan yang sangat-sangat nyata, di mana yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong, memutuskan regenerasi, gitu kan, putus generasi yang akhirnya berhasil dari Coach Sintayong. Bahkan kalau kita patokannya adalah kualifikasi Piala Dunia round ketiga, bagi saya Coach Sintayong belum sepenuhnya disebut gagal. Sekarang kita ada di peringkat ketiga, di mana kesatunya Jepang, Australia, dan masih sangat terbuka lebar untuk kita bisa lolos ke kualifikasi, ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga. Kita tidak berbicara round keempat. Round ketiga pun kita masih memiliki kesempatan. Apalagi di tengah carut-marutnya Arab juga yang sama ganti pelatih, Australia juga yang sama sekarang sedang tidak stabil. Harusnya kita bisa stabil dengan pola yang sudah sangat lama diterapkan oleh Coach Sintayong, pemain-pemain yang dibentuk, diambil, dipilih oleh Coach Sintayong. Tentu itu sebuah kekuatan, bukan hanya tentang pemain yang bagus, pelatih yang bagus, tapi chemistry, saling mengetahui antara pelatih dan juga pemain itu sangat penting, dan itu adalah bentuk kekuatan juga kalau menurut saya pribadi. Tapi mungkin ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan lain inilah yang sekarang menjadi bola liar, sebenarnya tidak jelas arahnya kemana. Ada yang mengatakan ini karena ulah mafia, bisa jadi juga, bisa enggak juga. Ini adalah murni hasil evaluasi karena Coach Sintayong dianggap memiliki taktik yang monoton. Bisa iya juga, bisa enggak juga. Saya rasa kita tuh benar-benar harus open-minded, terbuka gitu kan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sekarang kita kalau berbicara mafia, memang bukan lagi rahasia umum, mafia di dunia sepak bola itu sangat besar sekali. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di kasta tertinggi sepak bola juga, mafia itu sangat banyak, termasuk di Indonesia juga. Bahkan tagline bersih-bersih dari Pak Erick Thohir itu tagline yang sangat disukai oleh supporter sepak bola Indonesia ketika Pak Erick ingin menjabat. Tapi pertanyaannya, apakah benar seorang Erick Thohir kalah sama mafia? Apalagi Pak Erick Thohir ini kan terkenal dengan jaringannya yang kuat, profesional di dunia sepak bola itu bukan kaleng-kaleng loh bro. Saya rasa bukan ketua PSSI terbaik yang memiliki value, yang memiliki CP mentereng itu adalah Pak Erick Thohir dibandingkan yang lainnya. Apakah benar Pak Erick Thohir kalah oleh mafia-mafia yang kalau menurut saya di Indonesia enggak sebesar sekelas mafia dunia? Kalau Pak Erick Thohir kalah oleh mafia dunia, masuk akal. Tapi kalau seandainya kalah oleh mafia-mafia di Indonesia, apakah itu masuk akal juga? Apalagi di belakangnya adalah Pak Prabowo yang juga dalam tanda petik mengintervensi bahwa sepak bola kita itu harus berprestasi. Prabowo yang terkenal dengan tangan besinya yang sekarang udah cukup bagus juga di awal-awal kepemimpinannya. Iya, Pak Erick Thohir kalah sama mafia, maaf, mungkin sekelas di Indonesia gitu kan, yang dianggap ada di tubuh PSSI, diduga ada di tubuh PSSI karena trade record sebelumnya. Apakah iya
seorang Erick Thohir yang awalnya bagus kalah oleh mafia-mafia ini, dugaan mafia-mafia ini, itu kan harus kita diskusikan juga, walaupun indikasi iya dan indikasi adanya juga memang 50-50 kalau menurut saya. Nah, yang kedua, ini seolah-olah menjadi menjadi selaras kalau seandainya penggantinya itu Patrick Kluivert. Walaupun ini bagi saya cocok logi ya. Kenapa cocok logi? Karena Patrick Kluivert ya, kalau saya nggak salah, yang dari Belanda itu, yang pernah menangani timnas Curaçao, itu katanya pernah ada skandal judi juga, kalau saya nggak salah. Jadi ini disambung-sambungkan nih sama netizen, dan memang masuk akal juga dari segi cocok logi ya, walaupun kita tidak tahu. Walaupun ada nama-nama lain seperti Giovanni Van Bronckhorst, ada juga Louis van Gaal juga. Agak masuk akal kalau penggantinya itu Louis van Gaal. Dari segi kualitas lebih baik ketimbang Coach Sinteyong. Dari CP, menterengnya jelas mentereng Louis van Gaal. Tapi kalau seandainya Patrick Kluivert tadi yang datang, sepertinya kalau dari segi CV tidak lebih baik dari Coach Sinteyong. Bahkan dari segi non teknis seperti attitude, mungkin seperti kepribadian, lebih bagus Coach Sinteyong jika melihat ke situ. Tapi kita lihat aja, tunggu aja tanggal 12, yang mungkin tanggal 11 juga udah kecium siapa pengganti sesungguhnya. Tapi untuk saat ini 3 nama itu yang paling santer terdengar, Giovanni Van Bronckhorst, Louis van Gaal, dan Patrick Kluivert. Dan yang paling nuju, yang paling masuk logika dari segi pemain, dari segi dari segi kepelatihan, dari segi harga juga lebih masuk ke Patrick Kluivert dibandingkan Louis van Gaal. Louis van Gaal bagus, sangat bagus kalau menurut saya, tapi uangnya cukup nggak? Kalau sekelas Louis van Gaal itu kan harus diperhitungkan juga oleh PSSI. Tapi kita tunggu aja nanti seperti apa. Nah, jika dilihat dari segi taktikal, teknis, Coach Sinteyong dianggap tidak bisa memberikan taktik yang bagus untuk timnas Indonesia. Kalau ini sebenarnya lebih ke suka tidak suka, lebih ke strata kesukaan masing-masing yang berbeda-beda menurut saya. Karena kalau dibilang Coach Sinteyong ini tidak punya taktik, bagi saya kurang tepat juga. Coach Sinteyong selama ini memasukkan taktik yang luar biasa, dan setiap pelatih dan juga pemain, bahkan kita, menyukai sesuatu hal itu karena memiliki filosofi. Ada yang suka Barcelona karena suka dengan tiki-takanya, ada suka dengan Madrid karena berjayanya, ada yang suka dengan MU karena sejarahnya begitu hebatnya di masa lalu. Itu kan filosofi, dan bagi saya Coach Sinteyong memiliki filosofinya seperti ini, di mana lebih cenderung memperkuat pertahanan dan pada akhirnya nanti melakukan beberapa kali serangan balik yang efektif. Itu bagian dari filosofi, bukan berartinya bertahan itu jelek, selalu main di belakang itu jelek. Enggak, tidak selamanya yang benar-benar bermain terbuka itu adalah permainan yang bagus. Enggak juga gitu kan. Bahkan beberapa teori mengatakan tim yang sering bermain terbuka kemungkinan untuk menang dan imbangnya itu dan kalahnya itu 50-50. Jadi kalau itu bagi saya lebih ke filosofi antara keinginan Coach Sinteyong. Dan ada yang bilang juga Coach Sinteyong ini tegas, tidak bisa diintervensi dan segala macamnya. Tapi itu hal-hal yang menurut saya belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu hanya cocok logi kita. Tapi ini sudah terjadi. Kita tentu berterima kasih kepada Coach Sinteyong. Ini hal yang sangat disayangkan kalau menurut saya ya. Kalau seandainya Coach Sinteyong gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, masuknya ke round ketiga itu masih masuk akal kalau ke situ. Tapi kalau saat ini masih dalam keadaan berperang, yang dimana timnas Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa lolos, karena di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini timnas Indonesia bersama Coach Sinteyong nggak jelek-jelek amat. Bagi menurut saya masih dalam kategori yang oke aja gitu kan, aman-aman aja. Siapapun pelatihnya saat ini tentu harus kita dukung demi timnas Indonesia, mau Van Gaal mau dari lokal mau siapa kita harus tetap dukung kalau memang timnas Indonesia ingin terus maju ke Piala Dunia. Nasi udah jadi bubur, Coach Sinteyong sudah diberhentikan, dan tentu dengan peraturan-peraturan yang ada, kita tunggu aja siapa pelatih sesungguhnya yang akan menangani Indonesia. Dan tentu kita harus terus lihat, kita harus terus jaga bisa apa pelatih yang baru ini. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.